Kata Allah, sabda ente iblis al-kadzib. Dusta. Ya, dusta itu adalah sabdanya iblis. Sabdanya iblis. Omongannya iblis. Kalau kayak Islam, kalau kayak kita mah hadis itu. Hadis Nabi. Lah iya, karena memang apa kan kata Nabi, ada sahabat nanya Nabi, apakah seorang muslim itu berzina? Ya. Apakah seorang muslim itu mencuri? Ya. Apakah seorang muslim itu berdusta? Kata Nabi, lah, al muslimu la yakdzib. Berarti kalau udah berdusta udah bukan muslim udah. Ya, artinya dusta itu adalah sesuatu yang sangat keji. Ya. Kenapa? Dikarenakan dusta itu ketika sekali dilakukan maka dia akan terjadi dusta-dusta selanjutnya. Lebih bahaya dari mencuri. Nah iya, gitu. Jadi artinya ketika orang itu berbohong sudah pasti kebohongan selanjutnya pasti akan lahir. Mencuri cuma itu doang ya. Nah iya, kalau mencuri ambil udah selesai, tangkap. Penjara. Kalau berdusta itu lebih kepada akan melahirkan dusta-dusta tambahan. Mencuri aja tangannya dipotong gimana berdusta ya. Nah iya. Jadi ketika berdusta itu maka pasti akan ada kebohongan-kebohongan selanjutnya. Nggak mungkin ada kebohongan selesai sampai di situ, nggak mungkin. Ya, pasti akan nambah kebohongan-kebohongan baru. Maka kata Nabi, al-muslimu la yakdzib, orang Islam tidak pernah berdusta. Bisa jadi pemahamannya juga al-muslimu la yakdzib itu orang yang sudah mengaku Allah itu Tuhannya, nggak mungkin dia berdusta, nggak mungkin dia berbohong, dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, nggak mungkin. Jadi maksudnya kaitannya dengan keimanan dia. Pasti keimanan dia itu pasti murni, pure, nggak bisa ditutupi. Artinya antara orang munafik dengan orang mukmin itu ketahuan, biar gimana pun. Orang yang ibadahnya benar, orang yang ibadahnya bohongan, orang yang cuman main-main doang, orang yang cuman ngejilat doang, kepengen dilihat orang, sama orang yang betul-betul jujur, sidik. Ibadahnya karena Allah, ibadahnya nggak ada lain, hanya karena menginginkan rahmat Allah, hanya karena kepengen Allah ridho, itu sudah pasti berbeda. Dan ini bukan muslim. Ini muslim. Nah iya. Ya, jadi kasarnya maaf nggak ada muslim KTP, nggak ada. Tidak ada di dunia doang muslim KTP. Hah? Di Indonesia ada muslim KTP. Yang muslim mah orang atau KTP mah kan barang. Ya. Hah? KTP nggak ada jadi muslim, pengen tulisannya muslim. Lah iya, kan KTP mah bukan orang. Ya, mau ditanyain KTP itu bukan. Orang bukan orang dia Pak. Gitu. Makanya KTP masuk surga. KTP-nya masuk surga orang ini. Lah ya KTP masuk surga lah. Ya, kenapa? Ini dusta ini sangat bahaya sekali. Bahaya Pak, bahaya. Lebih bahaya dari mencuri. Yes. Ya, Lebih bahaya dari berzina. iyalah. Karena kesemuanya ini bisa bertaubat, bisa minta ampun. Tapi ketika orang berdusta, berbohong itu pasti lahir kebohongan baru terus. Dusta bisa se-Indonesia bawa semua. Nah iyalah. Padahal berzina aja orang Kena dusta. dosa besar. Iya. Ya. Jadi makanya dibilang ya dusta itu ya kata Nabi orang Islam tidak berdusta. Jadi pemahamannya banyak. Yang pertama dusta pasti akan melahirkan dusta baru. Yang kedua bisa jadi pemahamannya keimanan kepada Allah itu tidak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongi. Ya, ada bahasa tiada dusta di antara kita itu artinya ketika orang beriman kepada Allah itu, maka tidak ada dusta di antara dia dengan Tuhannya. Ya Allah, saya benar-benar minta ke kamu ya Allah, tahu-tahu nggak punya duit pusing, kan aneh. Kata Allah kadzib, minta bohong. Ente minta ke Allah, tapi ternyata masih sama orang nyapir kemana-mana. Ente minta ke Allah. Ya, kadzib. Kalau itu kan berarti kan bohong itu berarti. Ada dusta antara dia dengan Allah. Ada dusta yang nggak disadari. Nah iya kan gitu. Maka artinya hubungan dia dengan Tuhannya itu betul-betul murni, pure,
nggak terkontaminasi dengan apapun. Ya, ketika dia meyakini Allah itu Tuhan, dia menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar, nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu siapa orangnya? Ya maaf di negeri kita ini masih banyak orang yang sholat itu kalau ada kita baru sholat, nggak ada kita mau baru Syahadatnya dusta ya. Hah? Syahadatnya dusta ya. Nah iyalah. Ria. Iya itu. Tapi gimana saja yang dusta ini kaitannya dengan kinerja para negara lah gitu. Nah iya itulah. Ini ya pengalaman gitu lah. Hal itu tuh ya hampir bisa melulu. Nah itu Terutama makanya. di dalam pembuatan SPJ misalnya gitu. Yes, ya, artinya Gimana itu ya? terkadang ya itulah makanya artinya kedustaan itu pasti akan melahirkan sesuatu yang tidak baik. Ya. Apapun dalam sisi manapun. Ya. Ya sehingga akhirnya ya apa namanya bahasanya Di sidang orang dusta, orang Paling berat itu di pengadilan ya. ya gini. Nabi Ibrahim itu kan berapa kali itu kan melalui berbagai macam cobaan yang diantaranya ketika beliau masuk ke satu negara ya lalu tiba-tiba ditanya sama rajanya itu siapa gitu. Kata Nabi Ibrahim ini saudara perempuan saya padahal istri Itu bukan dusta. gitu kan ya ada yang bilang ya artinya yang dimaksud dengan dusta gitu maksudnya itu ada yang bilang ya tapi kalau kita ingin berargumen ya kita ingin berdalih maksudnya kata Nabi Ibrahim ya emang ini istri ya saudara saya gitu artinya bukan dalam artian saudara kandung ya Saudara semua saudara seiman gitu kan bahasanya gitu. Dan ini kenapa harus menyampaikan hal itu ya Kawin raja. nah ini dikarenakan kabarnya raja itu paling senang kalau nikahin atau ngambil istri orang sehingga akhirnya inilah yang harus dilakukan kan gitu. Seandainya Nabi Ibrahim bilang ini istri saya sudah pasti itu diambil sama raja itu gitu. Ya maka dia sampaikan ini saudara perempuan Saudara seiman. nah iya kan gitu. Jadi artinya ada hal yang memang tadi ya di satu sisi ini bukan menunjukkan kepada kebohongan yang pure dan memang korupsi tadi maksudnya tujuannya misalnya. Tapi memang karena memang administrasi yang harus ditertibkan, administrasi yang menurut mereka harus begitu, tapi dalam pelaksanaannya nggak bisa dilaksanakan seperti itu, mau gimana?